Semua orang familiar dengan perasaan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Kamu merasa kurang sukses, hubungan cintamu kurang baik, dan kamu tidak memiliki hal yang kamu dambakan. Rasa ketidakpuasan kronis yang membuat kamu melihat orang lain dengan rasa iri, dan melihat diri sendiri dengan kekecewaan. Masyarakat, iklan, dan sosial media membuatnya menjadi lebih buruk, dengan mengingatkan kamu bahwa mengincar sesuatu lebih rendah dari pekerjaan impian adalah kegagalan. Kamu harus selalu merasakan pengalaman yang hebat, menjadi menarik secara konvensional, mempunyai banyak teman, dan menemukan cinta sejati, dan bahwa orang lain punya sesuatu hal tadi dan benar-benar bahagia. Dan tentu saja, beragam produk peningkatan diri memberi sinyal bahwa semuanya adalah salah kamu sendiri karena kurang bekerja keras. Dalam 2 dekade terakhir, penelitian mulai menyelidiki bagaimana kita melawan perasaan ini. Lalu muncullah cabang ilmu psikologi positif, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari hal yang dapat membuat hidup layak dijalani. Sementara terapi perilaku kognitif dikembangkan untuk mengubah perasaan negatif. Ilmuwan mulai mempertanyakan mengapa beberapa orang lebih bahagia dan lebih puas dibandingkan yang lainnya. Dan apakah ada cara untuk menerapkan hal yang mereka lakukan pada kita semua. Dan dalam pembahasan dalam podcast kali ini, kita membicarakan salah satu faktor kuat tentang seberapa bahagianya orang. Dari seberapa mudahnya mereka mempunyai teman, dan seberapa kuat mereka mengatasi kesulitan. Sebuah obat penawar rasa kurang puas, bisa dikatakan rasa bersyukur. Walaupun rasa bersyukur terdengar seperti bagian tren perbaikan diri yang disebarkan oleh agama, tetapi apa yang sekarang kita bahas tentang rasa bersyukur yang didasarkan pada karya ilmiah dan studi. Rasa bersyukur bisa bermakna hal yang sangat berbeda bagi individu dan konteks yang berbeda. Rasa bersyukur adalah sifat karakter, sebuah perasaan, sebuah kebajikan, dan sebuah perilaku. Kamu bisa merasakan berterima kasih pada orang yang melakukan sesuatu kebaikan kepadamu, dan rasa bersyukur itu sudah ada dalam tubuh kita secara alami. Bagaimana rasa bersyukur menghubungkan kita satu sama lain? Seperti kata nenek moyang kita, rasa bersyukur mungkin adalah hubungan timbal balik. Rasa bersyukur itu bisa saja berevolusi sebagai sinyal biologis, yang memotivasi binatang untuk bertukar barang-barang untuk keuntungan mutual, dan bisa ditemukan dalam kingdom animal untuk beberapa ikan, burung, ataupun mamalia. Tapi sangat jelas pada seperti hewan primata, ketika otakmu mengenal bahwa seseorang telah melakukan hal yang baik kepadamu, otak bereaksi dengan mengeluarkan rasa berterima kasih untuk memotivasi agar membalas budi mereka. Rasa berterima kasih inilah yang membuat kamu perhatian kepada orang lain, dan orang lain perhatian kepadamu. Hal ini penting karena semakin berkembangnya otak manusia untuk membaca perasaan orang lain, seperti orang-orang yang egois lebih mudah diidentifikasi dan dijauhi. Melakukan hal yang baik kepada orang lain menjadi sebuah evolusi yang menguntungkan dan membuat hubungan yang lebih awet. Sebagai contoh, jika kamu lapar dan seseorang menunjukkanmu di mana bisa menemukan buah beri yang enak, otomatis kamu akan merasa berterima kasih kepadanya, bukan? Dan merasa ingin membalas budinya di masa depan. Sebuah dorongan untuk menjadi prososial. Ketika kamu membalas budinya, dia merasa berterima kasih kepadamu. Dan hal inilah yang membuat nenek moyangmu menjadi lebih dekat dan membuat ikatan serta persahabatan. Jadi, bentuk awal dari rasa bersyukur merupakan mekanisme biologis yang mengubah perilakumu untuk menjadi lebih bekerja sama yang membantu manusia untuk mendominasi bumi. Tetapi, seiring waktu, rasa bersyukur itu menjadi hal yang lebih dari sekedar rasa untuk bersikap adil. Balasan dari rasa bersyukur. Penelitian menemukan bahwa rasa bersyukur merangsang jalur di otak Anda, yang berhubungan dengan perasaan dihargai, membentuk ikatan sosial, dan mengartikan niat orang lain. Rasa bersyukur juga membuat kita lebih mudah untuk menyimpan dan mengingat ingatan yang positif. Dan lebih lagi, rasa bersyukur secara langsung melawan pikiran dan sifat-sifat negatif, seperti iri dan perbandingan sosial, kesinisan, dan materialisme. Sebagai balasannya, orang yang selalu merasa bersyukur untuk apa saja biasanya lebih bahagia dan lebih puas. Mereka memiliki hubungan lebih baik dan lebih mudah untuk mempunyai teman. Mereka tidur lebih nyenyak, lebih jarang terkena depresi, kecanduan, dan kelelahan, dan lebih bisa mengatasi kejadian traumatik. Bisa dikatakan, rasa bersyukur membuat peluang terjebaknya kamu di jebakan psikologis yang tercipta oleh kehidupan modern. Sebagai contohnya, rasa bersyukur secara jelas melawan kecenderungan untuk lupa dan menekan peristiwa-peristiwa positif. Jika kamu bekerja secara keras dan lama untuk sesuatu, saat mendapatkannya bisa membuat rasa aneh dan hampa. Kamu bisa balik lagi secara emosional ke tempat awal dan mencoba untuk mencapai hal terbesar selanjutnya. Mencari rasa kepuasan yang lebih bukannya merasa puas dengan hal yang didapatkannya sekarang atau membayangkan sedang kesepian dan ingin mempunyai lebih banyak teman.
Kamu mungkin saja memiliki seseorang yang bisa diajak bergaul, tetapi kamu bisa saja merasa ini tidak cukup. Merasa bahwa kamu adalah pecundang dan merasa tidak enak kepada dirimu sendiri. Jadi kamu mungkin akan menolak ajakan mereka untuk bergaul dan menjadi tambah kesepian. Sebagai gantinya, jika kamu merasa bersyukur kepada kehidupanmu, Anda mungkin akan menerima ajakan atau mengajak orang lain untuk bergaul. Semakin sering kamu mengambil resiko untuk terbuka, peluang mempererat hubungan dan bertemu orang baru semakin besar. Dalam kemungkinan terbaik, rasa bersyukur bisa merangsang umpan balik. Perasaan positif menyebabkan lebih banyak perilaku prososial, yang mengarahkan ke lebih banyak pengalaman sosial positif, yang juga menyebabkan perasaan positif yang lebih banyak. Ini adalah pengalaman yang umum setelah kesulitan yang serius. Contohnya seperti kemoterapi. Kehidupan bisa terasa sangat indah setelah masa kesulitan sudah berakhir. Hal yang sangat kecil bisa menjadi sumber dari kebahagiaan yang tak terhingga. Dari bisa merasakan makanan sampai duduk di bawah sinar matahari atau berbicara dengan teman. Secara objektif, hidup Anda sama atau mungkin sedikit lebih buruk dari sebelumnya. Tetapi otakmu membandingkan keadaanmu sekarang dengan saat-saat hidup itu buruk dan bereaksi dengan rasa bersyukur. Jadi, secara singkat, rasa bersyukur membuatmu fokus kepada hal-hal baik yang kamu miliki. Dan dampak dari perubahan ini adalah perasaan yang lebih baik dan pengalaman yang lebih positif. Walaupun hal ini baik untuk diketahui, apakah sebenarnya ada cara untuk Anda supaya lebih merasa begitu? Cara membuat otakmu lebih bersyukur. Kemampuan untuk merasakan lebih atau kurang rasa bersyukur tidak terbagi secara merata. Anda punya hal yang dikenal dengan sifat bersyukur yang menentukan seberapa banyak Anda bisa merasa bersyukur itu tergantung kepada genetika, kepribadian, dan budaya. Penemuan ini membuat ilmuwan bertanya-tanya, apakah mereka bisa membuat latihan yang bisa mengubah sifat bersyukurmu dan mengarah ke lebih banyak kebahagiaan? Mari kita mulai dengan peringatan penting. Belum sepenuhnya jelas sampai sejauh mana rasa bersyukur dapat dilatih, ataupun seberapa lama efeknya bertahan. Tidak ada pil ajaib untuk kebahagiaan. Hidup itu rumit. Pada beberapa hari, rasanya seperti Anda bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Dan beberapa hari setelahnya, kamu merasa tidak dalam kontrol. Hal ini wajar, dan juga kadang-kadang mencari-cari kebahagiaan bisa membuatmu tambah merasa tidak bahagia. Jika kamu terlalu memaksakan dirimu sendiri, rasa bersyukur juga tidak seharusnya dipandang seperti jalan keluar untuk depresi. Rasa bersyukur hanya bisa menjadi bagian dari teka-teki. Rasa bersyukur bukanlah solusi untuk teka-teki itu sendiri. Latihan bersyukur paling mudah yang telah dibuktikan dengan penelitian paling kuat adalah mencatat rasa bersyukur. Artinya, duduk selama beberapa menit, 1-3 kali seminggu, dan menuliskan 5-10 hal yang Anda syukuri. Awalnya akan terasa aneh, jadi awali dengan sederhana seperti, bisakah kamu merasa bersyukur terhadap hal kecil, layaknya seberapa hebat kopi itu, atau seseorang melakukan hal baik kepadamu? Bisakah kamu menghargai sesuatu yang telah orang lakukan kepadamu? Dapatkah Anda merenungkan hal-hal atau orang-orang yang akan Anda rindukan jika mereka tidak ada, dan merasa bersyukur bahwa mereka hadir dalam hidupmu? Kita semua berbeda, tapi dalam beberapa penelitian, para peserta melaporkan lebih banyak kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih tinggi setelah melakukan praktek ini selama beberapa minggu. Dan lebih lagi, penelitian menemukan perubahan dalam aktivitas otak beberapa bulan setelah selesai melakukan praktek. Latihan bersyukur mungkin saja cara yang nyata untuk merubah dirimu sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa perasaanmu tidak selalu sama. Pada akhirnya, bagaimana cara Anda menikmati hidup adalah sebuah perwakilan dari apa yang kamu percaya terhadapnya. Jika Anda menyerang keyakinan Anda tentang diri Anda dan hidup Anda bisa mengubah pikiran dan perasaanmu sendiri, yang secara otomatis mengubah perilakumu. Memang sangat mengejutkan. Sesuatu yang simpel seperti refleksi diri sendiri bisa mengubah jalan di otak kita untuk melawan ketidakpuasan. Dan jika ini bukanlah alasan untuk lebih optimis. Apa yang membuat kita untuk lebih optimis? Menjadi manusia itu susah, tetapi tidak perlu sesulit itu. Dan jika kamu memperhatikan secara detail, kamu mungkin menemukan bahwa hidupmu jauh lebih baik daripada yang kamu kira. Jika kamu penasaran dan ingin mencoba bersyukur, cobalah membuat sesuatu. Tolong dicatat bahwa kamu tidak perlu membeli apapun untuk berlatih bersyukur. Semua yang kamu perlukan adalah kertas, pena, dan waktu 5 menit. Selamat mencoba.